Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjut materi selanjutnya terkait dengan SJS atau SJ, yaitu Stephen Johnson Syndrome atau sindrom Stephen Johnson. Ya. Untuk untuk materi SSJ ini, kita ketahui bahwa sindrom Stephen Johnson ini merupakan sindroma yang mengenai kulit, selaput lendir di orifisium dan mata. Untuk keadaan umumnya ini bervariasi dari ringan sampai berat, bahkan untuk kelainan pada kulit bisa ditemukan berupa eritema, vesikel, bula, dan dapat disertai dengan purpura. Nanti untuk gambarnya ada di slide. Untuk penyebab terjadinya SSC ini, penyebab utamanya adalah alergi obat, kemudian sebagian kecil karena infeksi, karena penyebab dari vaksinasi juga, kemudian ada neoplasma dan radiasi. Untuk alergi obat tersering adalah alergi obat yang berasal atau mengandung terkait dengan analgetik atau antipiretik, kemudian ada karbamazepin, kemudian ada antibiotik. Untuk patogenesisnya sendiri, untuk SJS atau SSJ ini sampai saat ini belum diketahui. Tapi yang sering dihubungkan adalah dengan reaksi hipersensitivitas tipe 3, yaitu reaksi kompleks imun yang disebabkan oleh kompleks soluble atau dari antigen atau metabolitnya dengan antigen di IgM dan IgG. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas ini merupakan reaksi hipersensitivitas lambat, yaitu adalah delayed tipe hypersensitivity reaction tipe 4. Ini merupakan reaksi yang dimediasi oleh limfosit T yang spesifik. Kemudian disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 2, terjadi sitolitik dan sitotoksik oleh sel efektor diperantarai oleh komplement yang terfiksasi pada sel pada kulit yang berupa kemudian pada kulit yang berupa adanya destruksi keratinosit. Untuk gejala klinisnya yang muncul pada pasien dengan SSC yaitu pertama adanya demam tinggi, kemudian ada malaise, kemudian ada nyeri kepala, ada batuk, pilek serta nyeri tenggorokan pada pasien. Ya, ini untuk beberapa gambar terkait dengan SSC. Pada inspeksi di pada terdapat triase kelainan berupa kelainan kulit terdiri atas eritema, vesikel, dan bula. Kemudian ada erosi yang luas akibat pecahnya vesikel dan bula. Kemudian adanya purpura. Ini beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat dari gambar. Mohon maaf ini gambar yang atas. Tidak saya tutup mukanya ini sebagai aspek etiknya. Saya maaf sekali ya. Tapi semoga tidak mengurangi esensinya. Kemudian adanya kelainan mukosa, ini tersering adalah mukosa mulut, pada ada mukosa mulut, kemudian kelainan di lubang genital, kemudian sedangkan di hidung dan anus ini jarang ditemukan. Untuk kelainan berupa vesikel dan bula yang pecah menjadi erosi, kemudian ada ekskoriasi dengan krusta kehitaman. Nah, ini juga mohon maaf lagi, saya belum sempat untuk menutupi. Untuk di bibir, ini kelainan yang sering nampak adalah krusta berwarna kehitaman yang tebal. Gambar. Kemudian lesi di mukosa mulut juga terdapat di paring, traktus respiratorius bagian atas dan esofagus. Untuk stomatitis juga dapat menyebabkan pasien sukar menelan. Ya, bisa dibayangkan apabila adanya stomatitis seperti itu, adanya luka seperti itu, otomatis untuk menelannya akan mengalami gangguan dan untuk makan pun akan mengalami kesusahan. Jadi kita bisa lakukan dengan pemberian terapi dengan cara lain itu dengan pemasangan itu juga. Kemudian ini ada kelainan pada mata yang tersering adalah konjungtivitis kataralis. Kemudian dapat juga berupa konjungtivitis brulen, perdarahan, simblevaron, ulkus, kornea, iritis, dan iridoxiklitis ya. Ini sebagai gambarnya, sampingnya sudah ada ya. Itu bisa dibayangkan kalau dengan kondisi seperti itu. Untuk komplikasinya, ini bisa terjadi ada masalah atau yang tersering adalah bronkopneumonia, yaitu 16% diantaranya dari seluruh kasus yang ditemukan. Walaupun kasus ini sangat jarang ditemukan di rumah sakit, tapi untuk SSC ini, untuk setiap rumah sakit pasti pernah merawat dan menemukan pasien SSC di rumah sakitnya. Mohon maaf kecuali rumah sakit yang kecil mungkin atau klinik yang mungkin tidak menemukan dengan kasus ini. Untuk komplikasi lainnya adalah kehilangan cairan,
gangguan keseimbangan sel elektrolit, kemudian adanya sepsis dan shock. Kalau sudah terjadi sepsis, biasanya kalau tidak tertangani bisa terjadi shock. Shocknya namanya shock sepsis. Untuk pemeriksaan penunjangnya yang dapat dilakukan pada pasien yaitu dengan pemeriksaan laboratorium, biasanya hasilnya tidak khas, tapi terdapat adanya leukositosis atau peningkatan leukosit. Ini menyebabkan atau sebagai tanda penyebab adanya infeksi bakteri. Jika terjadi eosinofilia, kemungkinan adanya alergi. Kemudian untuk histopatologi, ada infiltrat sel mononuklear di sekitar pembuluh darah, dermis, dan superficialis. Kemudian adanya edema dan ekstravasasi sel darah merah di dermis papilar. Kemudian degenerasi hidropopik lapisan basalis sampai terbentuk vesikel subepidermal. Untuk nekrosis sel epidermalnya juga adanya nekrosis sel epidermal, kemudian adanya spongiosis dan edema intrasel di dermis. Nah, ini untuk beberapa kasusnya yang adanya vesikel subepidermal itu ditunjukkan, kemudian etrafasasi SDM, kemudian nekrosis sel epidermis, sama spongiosis. Yang penjelasan tadi untuk gambarnya di sini. Untuk penyebarannya yaitu karena erythema multiformis, kemudian ada Stevens-Johnson syndrome sama toxic epidermal necrosis. Itu perbedaannya bisa dilihat dari gambarnya seperti itu, dan untuk obat-obatannya seperti apa karena penyebabnya, kemudian pada anak-anak dewasa tandanya seperti apa sudah tinggal dibaca. Ini untuk etiologinya, untuk Stevens-Johnson syndrome di bagian sini. Kita melihat etiologinya bisa terjadi karena akibat obat-obatan, kemudian perjalanannya bisa akut atau self-limited episodik, kemudian prodromalnya bisa menyebabkan nyeri, untuk erupsinya itu menyebar konfluen pada muka, leher, dan badan. Untuk lesinya itu ada makula, tipikal target lesion, central necrosis. Untuk mukosanya itu berat mengenai lebih dari 2 mukosa. Ya, kemudian untuk organ dalamnya sering terkena kalau pada pasien dengan Stephen Johnson. Kemudian lama sakit itu sekitar 2 sampai 6 minggu. Komplikasi karena tadi banyak yang terjadi masalah, jadi adanya komplikasinya adalah sepsis. Kemudian paling sering tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan pneumonia, kemudian ada masalah renal, kemudian ada hepatic failure. Untuk mortality-nya 1 sampai 50% mengalami kematian dengan Johnson. Ini untuk tanda-tandanya lagi terkait dengan lesi, lokasi, organ lain, nanti bisa dibaca. Untuk pengobatan pada sindrom Stephen Johnson, ini yang pertama obat yang diduga sebagai kausa dihentikan. Jadi kayak dicurigai kalau dia tidak cocok dengan antibiotik, analgetik, atau antipiretiknya, kita hentikan untuk pemberian obat-obatannya dulu. Kemudian dalam keadaan umum pasien baik dan lesi tidak menurun, kita berikan prednison 30-40 mikrogram per hari. Kemudian kalau keadaan buruk, lesi menyeluruh, pasien harus diobati secara cepat dan tepat, dan pasien harus dirawat inap. Ini harus mendapatkan penanganan segera. Untuk kortikosteroid itu penggunaan yang merupakan tindakan life saving. Jadi kortikosteroid ini digunakan untuk tindakan life saving. Dapat digunakan yaitu ada dexamethasone intravena dengan dosis pemulaan 4-6 kali 5 mg per hari. Selain itu juga dapat digunakan metilprednisolone dengan dosis setara. Umumnya masa krisis dapat diatasi dalam beberapa hari. Jadi dalam beberapa hari pertama itu merupakan masa krisis dan kita harus benar-benar konsen dalam menangani kondisi atau masalah yang ada pasien. Kemudian kita juga harus menerapkan diet rendah garam, tinggi protein untuk mengurangi efek samping dari kortikosteroid. Ini sebagai contoh kasus, ya. Ini lagi nanti, ya. Jadi pengobatannya kalau ada kasus seperti itu, ISSC berat, terus segera dirawat inap, kemudian diberikan dexamethasone kayak tadi, yang 2-3 hari masa krisis, yang hari-hari pertama, dosis diturunkan secara cepat, ya diturunkan 5 mg, kemudian setelah dosis mencapai 5 mg per hari, lalu diganti dengan tablet kortikosteroid, misalnya prednisone, kemudian diberi pada esok harinya dengan dosis 20 mg per hari sehari, kemudian diturunkan lagi menjadi 10 mg, kemudian dihentikan. Ini lama pengobatan kira-kira 10 hari, kemudian ada tapering off, hendaknya dilakukan dengan cepat karena umumnya penyebab SCC ialah alergi. Jadi penyebabnya sering yang disebutkan adalah karena alergi. Alergi
obat atau alergi yang lain. Untuk antibiotika, untuk mencegah infeksi sekunder, hendaknya dipilih yang jarang menyebabkan alergi, bersifat meluas, tidak, kemudian tidak atau sedikit nefrotoksik, seperti ciprofloxacin sama clindamycin. Untuk keseimbangan cairan elektrolit dan nutrisi bisa diberikan infus dan dextrose 15 dengan Cl sama Rl berbanding 1:1:1. Transfusi darah juga diberikan dengan kita mengecek dulu terkait dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya, apakah hemoglobin perlu mendapatkan transfusi darah atau tidak. Kalau memang perlu, berarti diberikan 300 cc selama 2 hari berturut-turut. Untuk indikasi transfusi darah, belum ada perbaikan setelah 2 hari, dan telah diobati dengan kortikosteroid dosis adekuat, kemudian terdapat purpura generalisata, terdapat leukopenia, kemudian untuk purpura yang luas dapat ditambah dengan vitamin C 500 mg atau 1000 mg per hari. Untuk terapi topikalnya, pada daerah yang terdapat masalah erosi atau eksfoliasi diberikan krim untuk sulfadiasin ya. Kemudian lesi di mulut diberikan kanalokin orabas atau betadine gargle. Kemudian bibir dengan kelainan berupa krusta tebal kehitaman diberi emolin, kemudian misal krim urea 10 mg ya. Itu untuk penanganannya. Untuk prognosisnya jika bertindak cepat dan tepat, prognosis cukup memuaskan. Hasilnya kan memuaskan. Bila terdapat purpura yang luas dan leukopenia, prognosisnya menjadi lebih buruk. Pada keadaan umum yang buruk dan didapatkan bronkopneumonia bisa menyebabkan kematian. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.